Artinya memang selama bertahun-tahun kita dibohongi oleh Presiden Jokowi. Toh si Petralnya bubar, ternyata orang-orang di Petral itu berpindah tempat ke Pertamina Patraniaga. Dan ini adalah sebuah kekejian terhadap Republik. Ini adalah manipulasi luar biasa ya. Dan tentu pemerintah harus bertanggung jawab. Siapa yang kira-kira menempatkan anak-anaknya Riza Khalid sebagai beneficial owner di Pertamina Patraniaga, karena ini merugikan keuangan negara yang sangat besar. Ini juga yang menurut saya perlu disampaikan ke publik. Seorang presiden mengatakan, ya itu nanti bagaimana? Novanto kan orang kuat, sendirian aja kuat. Reza Khalid juga orang kuat. Nah kalau bersatu, kata Pak Presiden. Ini presiden yang bilang begitu? Kata presiden. Pak Jokowi? Yes. Saya tidak pernah sampaikan di publik ya. Dan ini perlu disampaikan karena barangkali momentum bagi Pak Prabowo untuk betul-betul berproses. Karena ini forum terus terang. Iya, memang tidak perlu. Tidak ada yang kita sembunyikan, Mas Dirman. Ya. Dilanjut, Mas. Jadi saya merasa kalau seorang kepala negara itu kan pimpinan tertinggi, punya tentara, punya polisi, punya intelijen, punya kejaksaan, terus menyikapi dua orang sumber masalah dari Republik dengan cara seperti itu. Ya bagaimana lagi gitu ya. Tapi saya minta kesimpulan, apakah akan diteruskan mohon arahan atau bagaimana? Ya teruskan saja kan, sudah terlanjur di MKD kan. Terus azan datang, pertemuan selesai. Dan diteruskan itu. Tapi saya mulai melihat signal bahwa tidak seperti pertemuan pertama, Presiden mulai berubah pikiran terhadap masalah. Signal yang diberikan oleh pimpinan tertinggi, ternyata dia melindungi orang-orang bermasalah gitu. Nah ini menurut saya sejarah mesti mencatat dan tidak boleh hal ini dibiarkan. Dan Mas Dirman menjadi saksi atas itu semua ya, karena Anda berada di dalam. Saksi pelaku mengalami terlibat. Satu lagi barangkali dalam ini masih erat kaitannya dengan soal mafia. Menjelang selesainya audit itu, kan orang ramai sudah menunggu kan. Saya dipanggil di dalam ruangan, sudah ada dua menteri yang lain. Di situ kelihatannya sudah ada satu signal bahwa itu audit tidak perlu diteruskan. Maka saya ditanya di situ, itu bagaimana soal audit Petral gitu? Sudah hampir selesai Pak Presiden. Terus dua menteri yang lain diminta bicara, kasih pendapat. Jangan terlalu keras sama mafia, nanti memukul balik kita gitu. Terus dua menteri ya kurang lebih ngasih pesan begitu. Saya ditanya lagi oleh Pak Presiden, gimana Pak Menteri soal ini? Pak Presiden akhirnya akan terpulang pada Bapak. Tapi pertama Bapak sudah menyampaikan itu di kampanye, Bapak akan membereskan mafia. Persis. Yang kedua publik sekarang sudah menunggu Bapak kita tahu melakukan audit atas Petra. Jadi sebetulnya sikap-sikap untuk ngerem gitu ya, memberikan signal bahwa ragu-ragu terhadap pembersihan ini sudah terbaca cukup lama dan ya puncaknya ketika muncul Pak Paminta Saham ternyata sikapnya seperti itu. Bagaimana Mas Dirman menilai Pak Jokowi di situ? Karena beliau ini menunjuk Anda sebagai menteri dan mengamanahkan membereskan mafia migas. Lalu ketika Anda membuka mafia migas, Pak Jokowi justru kelihatan, kalau gambaran tadi itu marah. Berarti bukankah Pak Jokowi itu bukannya tidak mendukung, malah mungkin membiarkan Mas ya? Praktik mafia. Nanti kita tanya Prof. Mahfud ya, coba lebih lama. Tapi saya minta Mas saya menjelaskan dulu. Jadi memang suasana waktu itu kan suasana reform kan. Kita masih ingat seluruh menteri katanya semua. Dicek dulu ke KPK. Bahkan masuknya saya sebagai menteri karena yang dicalonkan itu di stabilo semua oleh KPK dan akhirnya muncul nama siapa di belakang gitu. Jadi menurut saya memang ada pergeseran sikap, perubahan sikap. Ketika awal sebagai figur yang sangat populis, disebut bukan datang dari kalangan elit, terus tidak punya beban terhadap masa lalu, dan beliau ini kan bukan elit Jakarta kan, jadi pertemanan yang sifatnya bisnis segala macam itu nggak ada. Jadi kita yakin bahwa akan ada terus. Jadi semua tanda-tanda bahwa kita ini akan punya pemerintahan yang baik lah. Itu di awal muncul.
Tapi kelihatannya, ya nanti kita tanya pada the wise man gitu ya. Nanti Pak Mahfud menjawab. Kelihatannya ketika mulai menyadari bahwa kekuasaan itu ternyata besar, itu makin hari makin tidak punya pattern yang jelas. Yang paling saya ingat adalah ketika akhirnya pemerintah memutuskan membubarkan komite ASN, Prof. KASN ya. KASN. Ya. Padahal komite ASN itu adalah dalam undang-undang disebut sebagai penjaga meritokrasi gitu. Dan berkali-kali diucapkan oleh Pak Luhut di dalam forum-forum itu, sudah tunjuk saja itu langsung itu kemauannya presiden, otoritasnya presiden. Jadi segala rambu-rambu yang membuat governance ini bisa bekerja itu pelan-pelan mulai dibuang. Babat semua ya. Jadi seperti mobil, spionnya dibuang, speedometernya dimatikan, remnya kalau perlu dicopot supaya bisa ngebut. Itu pandangan saya mengenai Pak Jokowi, dan sampai setelah selesai kan kita terus mengikutin ya. Makanya kita sayang bahwa ada masa keemasan yang harusnya kita nikmati, tapi karena instrumen bernegara tadi dirusak, ya jadinya seperti ini. Pak Jokowi niatnya baik, saya berkuasa. Tapi lama-lama ini bergeser, yang masuk ke lingkaran-lingkaran itu mafia yang membisiki, sehingga semua KASN tadi dirusak, TNI lalu seperti itu. Kapolri dua Kapolri itu lompat angkatannya luar biasa tuh. Iya. Melewati 4 atau 5 angkatan. Dan tadi itu merusak. Dulunya orangnya enggak ngerti bahaya kekuasaan, orangnya jujur gitu. Ya pastilah pada waktu itu ya. Ini rakyat ingin yang pimpin yang tumbuh dari rakyat, inilah orangnya. Pak Jokowi inilah orangnya. Sehingga kasus ini adalah pelajaran besar bagi Presiden Prabowo yang juga melalui Kejaksaan Agung telah menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka. Pemanggilan sudah dilakukan, namun sayangnya Riza tak kunjung muncul batang hidungnya di Kejaksaan Agung. Apakah Riza Khalid juga bakal lolos di era Prabowo sebagaimana di era Jokowi? Dari pengakuan Mahfud dan Sudirman, kita dapat menyimpulkan bahwa semuanya tergantung dari itikat baik Presiden Prabowo. Jika Presiden bersih, maka menangkap Riza Khalid yang sekarang disebut berada di Singapura pasti bisa dilakukan dengan menggunakan seluruh kekuatan negara termasuk intelijen. Namun, jika Presiden juga sudah masuk angin, maka kasus ini pasti akan berakhir seperti di era Jokowi. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Kalau almarhum Muhammad Prof. Faisal Basri masih hidup, dia pasti akan membuka banyak kasus ini. Karena Prof. Faisal Basri dulu diangkat oleh Pak Sudirman Said ketika menjadi Menteri SDM, menjadi tim pencari fakta ya, Satgas lah, terkait dengan mafia migas ini. Dan saya mendengar cerita bahwa Pak Sudirman Said sebagai Menteri SDM sudah melaporkan hasil investigasi dari tim pencari fakta ini, Satgas mafia migas ini, ke Presiden, tetapi tidak ada follow up lebih lanjut. Artinya memang selama bertahun-tahun kita dibohongi oleh Presiden Jokowi. Toh si Petralnya bubar, ternyata orang-orang di Petral itu berpindah tempat ke Pertamina Patraniaga. Dan ini adalah sebuah kekejian terhadap Republik. Ini adalah manipulasi luar biasa ya. Dan tentu pemerintah harus bertanggung jawab. Siapa yang kira-kira menempatkan anak-anaknya Riza Khalid sebagai beneficial owner di Pertamina Patraniaga, karena ini merugikan keuangan negara yang sangat besar. Teman-teman semua, Riza Khalid ini salah satu pengusaha migas yang dia sejak zaman Orde Baru mengendalikan Pertamina Energy Trading. Nah,
sejak zaman pemerintahan Orde Baru, tetapi ketika Presiden Soeharto tumbang, dia melakukan eksodus. Jadi eksodusnya menarik ini. Dia bukan melakukan eksodus kemana-mana, tetapi dia mencari patron di partai politik. Kan itu memang kerja-kerja oligarki memang kan begitu. Tetapi kerja-kerja mafia juga begitu. Dia melakukan eksodus ke partai politik, lalu neben dengan kekuasaan, dan dia akan menempel di situ, lalu mengentertain orang-orang di kekuasaan. Tentu orang-orang yang dia entertain adalah orang-orang yang berpengaruh. Dan Riza Khalid itu dikenal punya banyak teman ya. Hatta Rajasa misalnya petinggi PAN ya. Dulu dekat dengan Pak Muhammad Riza Khalid. Beberapa orang di Partai Nasdem juga dekat dengan Muhammad Riza Khalid. Beberapa partai saya kira dekat dengan Muhammad Riza Khalid ya. Tidak heran juga ketika sekarang anaknya juga punya akses ke Pertamina Patraniaga. Kok misalnya Menteri BUMN Erick Thohir tidak memantau atau melakukan monitoring dari dekat gitu loh. Ini kan BUMN ini yang paling banyak perombakan jabatan nih akhir-akhir ini. Apakah itu memang permintaan Bapak kepada Pak Menteri Erick Thohir agar segera mempercepat perombakan jabatan di BUMN ini? Itu yang pertama. Apakah tugas ini Bapak berikan ke Pak Erick Thohir karena adanya mencium dugaan jual beli jabatan Pak di pejabat tinggi BUMN? Urusan BUMN, apalagi yang berkaitan dengan teknis, itu urusan Menteri BUMN. Jangan dinaikkan ke saya. Tanyakan ke Pak Erick Thohir langsung. Saya berharap ya Presiden Prabowo Subianto tidak hanya omong-omong, tidak hanya omong kosong ke publik bahwa dia akan melakukan reformasi, termasuk melakukan reformasi di Pertamina. Kita tahu bahwa Riza Khalid ini juga disebutkan dalam kasus Papa minta saham gitu loh. Jadi ketika Petral bubar tahun 2014 atau dilikuidasi oleh Presiden Jokowi tahun 2014, dia mencari ruang baru, ruang untuk mengakumulasi modal. Ternyata pada saat itu kebetulan salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia atau mungkin di dunia ya, tambang emas dan tembaga terbesar sedang melakukan investasi saham ke pemerintah Indonesia, yaitu Freeport yang menambang di Grasberg, Papua. Pada saat itu terbongkar itu kasus karena Pak Sudirman Said berani membongkar di Metro TV kalau saya nggak salah. Dia membongkar bahwa ada seorang pengusaha yang mencoba untuk melobi Presiden dan melobi Pak Luhut Binsar Panjaitan pada saat itu ya, untuk melakukan lobby untuk mendapatkan salah satu proyek dari Freeport. Proyek itu namanya PLTU Urumuka. Jadi PLTU Urumuka ini adalah pembangkit listrik tenaga PLTP tenaga air di Grasberg yang bertugas untuk mensuplai listrik ke seluruh operasi tambang Freeport. Jadi gila, ini orang ini memang sangat perkasa ya. Dia dilindungi khusus oleh kekuasaan, sangat perkasa dia. Dan pada saat itu terbuka ke publik. Akhirnya ketika Pak Sudirman Said membongkar semua kasus itu, akhirnya upayanya untuk masuk ke PLTU Urumuka melalui kasus Papa minta saham, Setia Novanto dan kawan-kawan itu terbuka dan dia gagal masuk ke Freeport. Nah, setelah dia gagal masuk ke Freeport, nama Riza Khalid tidak pernah disebut lagi di dalam dunia mafia migas. Dan saya sendiri, saya merasa bahwa Muhammad Riza Khalid ini sudah tidak berkiprah lagi di dunia migas gitu. Dia bukan menjadi seorang sosok yang dalam pikiran kita menjadi seorang mafia gitu. Tetapi ternyata dia tetap bermanuver. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara dia untuk survive di dunia migas. Nah, tentu cara dia melakukan survive dengan berbagai cara ya. Caranya adalah melakukan lobby dan dia sudah mengenal orang-orang di dalam internal Pertamina. Selain itu juga dia sudah menempatkan orang-orang kuat di Pertamina. Dia bergaul dengan kekuasaan. Teman-teman bisa melacak sendiri teman-temannya Riza Khalid ini siapa, orang-orang yang dia entertain ini siapa. Tentu ini membutuhkan sebuah kerja yang besar dan masa menangkap seorang Riza Khalid nggak bisa sih. Dan bagaimana membuktikan bahwa dia termasuk orang yang masuk dalam mafia migas itu yang agak sulit. Kan kita sekarang hanya omong-omong misalnya bahwa dia adalah seorang mafia, tetapi membuktikan bahwa dia seorang mafia itu sulit, sangat sulit, dan belum ada bukti hukum sampai sekarang. Oleh karena itu ya kita melalui kasus Pertamina Patraniaga ini, jadi kebetulan anaknya melakukan blending BBM di Merak. Ini adalah pintu masuk untuk menelusuri lebih jauh kira-kira berapa dampak kerugian negara akibat ulah para mafia ini. Jadi sejak
Republik ini mengimpor migas ya. Jadi kita sudah mengimpor migas cukup lama. Tentu kerugiannya bukan hanya 1.000 triliun, mungkin berlipat-lipat ya, karena mereka adalah orang-orang yang menikmati keuntungan besar dari impor migas ini. Oleh karena itu ya, kita berharap aparat penegak hukum benar-benar membongkar kasus ini sampai tuntas, supaya kita mengetahui ya sepak terjang dari para mafia, dan dia bisa membuka sendiri siapa yang melindungi dia dan kira-kira siapa yang dia entertain. Mungkin hanya dengan membuka kasus ini, apa yang terjadi di Pertamina saat ini bisa dengan sendirinya terbongkar, dan Pertamina menjadi salah satu perusahaan migas yang bisa diandalkan untuk menjadi menjaga kedaulatan energi bangsa ini ke depan.